Punten akang-akang pembimbing dan dosen saya, Pak Sandika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 2, yaitu tentang company profile. Yang dimana itu di sini saya bekerja sama dengan Sate Madura Mekarwangi, yang dimana Sate Madura Mekarwangi itu adalah usaha milik kakak saya. Dan beruntungnya saya itu diizinkan untuk membuatkan website untuk usahanya tersebut. Dan di sini juga saya menggunakan Bootstrap 5.0 untuk membantu saya membuat website di sini. Nah, jadi ketika kita awal membuka websitenya itu, kita akan dihadapkan dengan logo seperti ini, dengan logo full screen ini. Ini logo tidak saya sendiri yang membuat, memang di Sate Madura Mekarwangi itu sudah memiliki udah memiliki logo seperti ini. Jadi saya hanya menambahkannya saja full seperti ini agar terlihat menarik. Jadi ketika kita membuka websitenya itu langsung terlihat logo besar seperti ini. Nah, di bagian atas ini ada navbar. Navbar di sini saya membuat menggunakan Bootstrap 5. Di bagian kirinya ada tulisan Sate Mekarwangi, dan di bagian tengahnya ada home, tentang kami, menu, dan kontak. Nah, di sini itu saya menggunakan hover agar tampilannya lebih menarik. Jadi ketika kita hover seperti ini, tulisannya berubah menjadi warna putih dan memiliki sedikit bayangan seperti itu. Nah, di bagian kanannya itu di sini terdapat kotak search. Tapi dalam kotak searchnya ini tidak terkoneksi ke apa-apa. Jadi ketika kita nulis, nah seperti itu, belum terkoneksi seperti apa-apa. Jadi saya belum bisa untuk membuatnya. Nah, sesudah di bagian navbar home seperti ini, kita lanjut ke bagian tentang kami. Nah, ini juga bisa diklik seperti ini ya, bagian ke tentang kami. Kita kembali ke menu, ke kontak, ke home. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah terkoneksi, sudah bisa digunakan. Nah, kita lanjut ke tentang kami. Nah, di tentang kami itu hanya ada gambar dan tulisan seperti ini. Di sini saya tidak menggunakan Bootstrap, melainkan di sini saya menggunakan CSS yang memiliki display flag. Jadi saya di sini hanya menggunakan CSS flag doang. Di sini itu ada deskripsinya, kenapa sih harus membeli sate kami, seperti itu. Nah, di sini juga uniknya saya menggunakan AOS, yang dimana ketika saya scroll seperti ini, nah akan muncul animasi naik ke atas seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian menu kami. Nah, di menu kami juga saya menggunakan AOS agar terlihat lebih menarik. Nah, AOS seperti itu. Di sini juga terdapat 3 kotak, yang dimana 3 buah kotak ini saya membuatnya menggunakan Bootstrap, yang Bootstrap cards. Nah, di sini terdapat 3 buah kotak yang sama saya juga di hover agar lebih menarik tampilannya. Jadi ketika saya hover seperti ini, dia itu gambarnya akan naik beberapa senti ke atas. Nah, di sini juga terdapat deskripsinya seperti apa, ada apa aja sih yang dijual. Di sini saya hanya memasukkan 3 menu saja. Mungkin di bagian menu kami cukup ini aja. Nah, kita lanjut ke kontak kami. Di kontak kami juga saya menggunakan AOS agar dimana ketika kita scroll itu terlihat lebih menarik. Nah, di bagian kontak kami itu terdapat peta yang besar seperti ini. Nah, di peta ini bisa kita lihat secara detail, secara keseluruhan, secara detail di mana sih tempatnya Sate Madura Mekarwangi itu berada. Nah, jadi kita sudah bisa melihat ada di sebelah mananya secara detail. Nah, kita kembali lagi ke websitenya. Nah, di bagian ini itu saya menggunakan CSS juga, tidak menggunakan Bootstrap. Nah, dan di bagian kanannya ini ada form yang sudah bisa diisi. Cuman di sini ketika kita mengirimkan pesan, ini tuh tidak terjadi apa-apa, hanya ada kembali ke bagian home. Jadi saya itu di sini belum bisa membuatnya gimana agar pesan ini tersampaikan kepada saya yang mempunyai website tersebut. Jadi ketika klik kirim pesan akan kembali ke home seperti ini. Jadi saya memang belum bisa untuk membuatnya. Nah, dan di bagian bawah sini itu terdapat footer yang dimana terdapat sosial media saya dan beberapa
tulisan agar kita bisa kembali lagi ke atas. Home seperti ini juga sudah connect. Dan di sosial media ini juga sudah bisa terkonek. Jadi ketika kita klik, di sini akan tertuju kepada Instagram saya karena kebetulan saya yang membuat dan kebetulan juga ini tuh usaha milik kakak saya. Nah ini juga sama Facebook sudah bisa, Twitter sudah bisa diklik, jadi ketika diklik itu sudah memang terkonek lah. Nah seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke websitenya. Nah sudah, mungkin jika tampilannya hanya seperti ini. Nah dan juga website saya itu sudah responsif ya, responsif Pak. Jadi nah ketika kita membuka di tampilan laptop atau desktopnya itu kan seperti ini, normal. Nah ketika kita ketika kita kecilkan terhadap ukuran tertentu, si navbar di atasnya juga akan menghilang. Yang di sini itu tulisan yang di tengahnya itu akan menghilang dan diubah menjadi menu icon seperti ini. Nah, dalam menu ikonnya sama ada home, tentang kami yang sudah bisa diakses seperti ini. Dan ini adalah ketika di tampilan tertentu seperti ini. Dan sudah bisa digunakan untuk handphone, smartphone, gadget. Jadi ketika di tampilan gadget dalam ukuran seperti ini, tampilannya juga akan berubah, dimana tentang kaminya itu tulisannya tidak lagi di kanan, karena jika di kanan nanti tulisannya akan kecil dan gambarnya juga akan kecil dan sulit untuk terbaca. Jadi saya mengubahnya untuk berada di bawah ini. Ketika dalam ukuran tertentu tulisannya berada di bawah. Dan dalam menu kami juga sama seperti ini, saya menggunakan gambarnya satu-satu, tidak dijajarkan 3 karena tidak akan menarik jika dijajarkan 3. Kontak kami pun juga sama seperti ini hasilnya. Jadi jika ditampilkan di gadget tampilannya akan seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari website yang saya buat. Terima kasih untuk kakak-kakak pembimbing dan dosen saya, Pak Sandika Galih. Terima kasih.